Shalom, selamat malam, salam sejahtera, sukacita senantiasa bagi kita semua. Di kesempatan yang indah ini, kita kembali bertemu di dalam ibadah. Kita bertemu dalam kebenaran firman Tuhan. Namun, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa Surgawi, berterima kasih buat cinta kasih, kemurahan, dan belas kasihan Tuhan. Sehingga pada sampai malam hari ini kami masih di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Patutlah kami bersyukur malam hari ini, patutlah kami bersukacita dengan membangun mesbah di rumah tangga masing-masing. Dengan kami terhubung kepada firman Tuhan melalui pemberitaan malam hari ini, kiranya setiap kami semua diberkati oleh firman Tuhan, diberikan penghiburan, kekuatan lewat Roh Kudus melalui firman-Nya. Kiranya kami semua boleh di dalam terang firman Tuhan senantiasa. Pimpin sepanjang kami membaca dan merenungkan firman Tuhan sampai kepada selesainya. Kiranya berkat firman Tuhan memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami senantiasa. Setiap bentuk-bentuk motivasi yang keliru, yang salah tentang firman Tuhan, bahkan hal yang merusak damai sejahtera sukacita saat firman Tuhan kami terima, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Roh Tuhan ada pada kami, oleh karena Tuhan telah mengurapi kami. Dalam Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baru-baru ini kita merayakan hari kesengsaraan dan juga kebangkitan Kristus. Tentu setiap kita sudah menikmati banyak berkat firman Tuhan melalui peringatan ini. Kiranya semangat kebangkitan itu terus mewarnai hari-hari kehidupan kita ke depan, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, namun kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus yang memberikan kekuatan senantiasa. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Bertalian dengan apa yang sudah kita alami kemarin dan juga kita sudah menyaksikan di dalam baptisan air. Kita juga melihat sukacita yang besar dalam kehidupan orang-orang percaya Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat ini seringkali diperdengarkan, bahkan kita seringkali menjumpai di dalam khotbah-khotbah firman Tuhan. Namun yang menjadi sangat penting adalah, mampukah kita menjadi seperti apa yang dikehendaki firman Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami keserupaan dengan Kristus dalam sebuah keputusan-keputusan yang kita ambil? Tentu kita punya keputusan-keputusan yang besar dalam kehidupan kita. Di poin yang pertama, mampu nggak kita memutuskan dengan diri kita sendiri? Membuat komitmen dengan diri kita. Di ayat yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Keberanian untuk melepaskan, keberanian untuk memutuskan manusia lama, ini sangat penting. Ini akan sangat berpengaruh ke depan dalam kehidupan orang percaya. Ketidakmampuan menanggalkan, ketidakmampuan untuk memutuskan, ketidakmampuan untuk membuat komitmen, itu hanya akan menimbulkan kesia-siaan. Sehingga pengorbanan Kristus ini tidak boleh menjadi sia-sia. Kasih karunia dalam itu tidak boleh menjadi sia-sia. Peran serta kita dalam mengambil keputusan untuk menjadi lebih maju lagi di dalam Tuhan menjadi sangat penting. Manusia lama itu adalah sifat-sifat Adam setelah jatuh. Perhatikan, manusia lama adalah sifat-sifat Adam, bapak moyang kita setelah jatuh. Kita melihat di dalam Roma, kitab suratan Roma ayat pasal 3 ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada seorang pun yang benar, ya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah.
Saya ulang sekali ayat 10 dan 11 Roma 3 ini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Manusia lama ini tidak memiliki pemikiran yang benar, ya. Tidak punya akal budi, ya. Tidak ada sedikit pun hal yang benar dalam dirinya. Ini manusia lama di dalam diri kita dengan sifat-sifat Adam setelah jatuh. Ini harus diputuskan, ini harus ditanggalkan, ini harus ditinggalkan. Kalau tidak, sebagai orang percaya yang menyebut diri kita percaya, tapi kita sering tidak menunjukkan bahwa kita berakal budi yang baik, berperilaku yang baik, dan kita tidak bisa menunjukkan hal yang baik dan benar dalam perilaku kita. Karena memang kita lemah, kata Paulus. Apa yang ingin aku lakukan yang baik, selalu yang tidak baik yang aku lakukan, kata Paulus. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dorongan manusia lama adalah menjauh dari Allah. Maka Alkitab mengatakan, janganlah kamu membiasakan diri seperti orang-orang lain, ya, yang suka menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan dibiasakan, nanti menjadi terbiasa lagi. Menjadi sifat-sifat Adam itu yang saya katakan tadi. Padahal kita harus bersifat Kristus, ya, sebagai Adam yang menyelamatkan di gambaran dalam 1 Korintus. Kalau Adam yang pertama itu kalah, ya, Adam yang kalah dengan godaan. Tapi Adam yang kedua itu memberikan kehidupan, ya, Kristus yang dimaksudkan dalam tulisan Paulus. Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, manusia dengan sifat-sifat Adam yang setelah jatuh itu, keinginan yang berlawanan dengan kehendak Allah, itu pemicunya, ya, pemicunya hawa nafsu, keinginan yang berlawanan dengan kehendak Allah, dan resikonya adalah binasa, saudara. Jadi ini tidak main-main memang, ya. Pemicu dari manusia lama-lama adalah hawa nafsu, ya, yang resikonya adalah kebinasaan. Meninggalkan hal yang lama, beralih kepada hal-hal yang baru, ya. Kalau kita lihat contoh seorang murid Tuhan yang bernama Lewi, ya, yang bernama Lewi itu kita lihat di dalam Lukas pasal 5. Ya, ini keputusan dari seorang murid Tuhan yang sangat luar biasa, ya, yang kemudian dia menjadi murid Yesus. Dia seorang pemungut cukai. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Keputusan yang berani, ya. Tidak banyak pikir ketika Yesus berbicara, ikut aku. Seringkali kita tidak bisa ketika Tuhan meminta kita untuk menuruti kehendak-Nya. Seringkali kita gagal sebagai pengikut Yesus menuruti kehendak Yesus. Waktu Yesus minta untuk kita melakukan kehendak-Nya, kita masih berpikir segala sesuatu. Tapi tidak dengan Lewi, seorang pemungut cukai yang dipilih Tuhan menjadi murid, ya, dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia, ya. Lewi langsung berdiri, Lewi langsung membuat keputusan, dia langsung tinggalkan segala sesuatunya dan dia langsung mengikut Yesus. Saudaraku, ini keberanian yang saya katakan, memutuskan segala sesuatu. Itu yang disebut dengan komitmen, saudaraku. Yang kedua, di ayat yang ke-23, ini menyangkut diri kita, hal-hal yang besar di dalam diri kita, saudaraku, yang akan memiliki resiko tentunya. Jadi kita jangan pernah menyesal ketika kita menuruti kehendak Yesus. Kita mengambil keputusan untuk mempercayai Yesus, ya, besar upaya menanti. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, saudaraku. Berani berubah di dalam kesadaran, ini penting, ya. Ini soal kesadaran kita, ini soal kepekaan kita, diubah menjadi baru, saudaraku. Ini pekerjaan Roh Kudus, saudaraku. Dalam catatan Titus dikatakan pasal yang ketiga ayat yang ke-5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kemudian baptisan, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Ya, perhatikan,
diubah di dalam pekerjaan Roh Kudus, diubah di dalam pembaruan Roh Kudus, berubah menjadi baru adalah kesadaran diri sendiri. Ya, itu jelas kalau kita baca berulang-ulang di dalam Roma yang seringkali kita temukan di dalam Roma 12. Coba kita kembali cek Roma 12 ayat yang kedua. Sering sekali kita baca ayat ini. Ya, berkalian dengan Titus 3 ayat yang kelima tadi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kesadaran untuk mau dibaharui dalam roh dan pikiran adalah untuk mentaati Tuhan. Kita harus mentaati Tuhan dengan kesadaran sebagai manusia baru, sebagai manusia yang sudah mengalami kuasa kematian kebangkitan Kristus, yang digambarkan kiasannya dengan baptisan air dan baptisan Roh Kudus yang dinyatakan. Saudaraku, perhatikan, memang kita tidak dimandikan di dalam roh, tapi kita sudah dibasuh oleh kuasa firman, dan kemudian kita dipengaruhi oleh Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus. Itu baptisan Roh Kudus, sehingga kita dibaharui dalam roh dan pikiran. Maka tidak ada lagi orang-orang yang di dalam Kristus pikirannya masih pikiran duniawi, masih mempertimbangkan ini itu waktu Tuhan minta kita lakukan kehendaknya. Contoh Lewi tadi, ya langsung berdiri dan tinggalkan segala sesuatunya dan ikut Yesus. Saudaraku, mengikut Yesus bukan berarti kita kehilangan esensi kita, selalu saya katakan bukan. Mengikut Yesus adalah kesadaran dalam pembaruan pikiran dan hati kita dan budi pekerti kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbeda, menjadi manusia baru ini, menjadi manusia yang dalam keadaan Kristus. Saudaraku, adalah kesadaran diri kita sendiri untuk cerdas, untuk mengerti, supaya kita tahu membedakan. Hari-hari ini orang-orang Kristen malah cenderung berubah serupa dunia, sehingga tidak lagi sanggup membedakan ketika ada dalam hadirat Tuhan, ketika ada di luar hadirat Tuhan, ya, ketika ada di luar rumah, ketika ada di dalam persekutuan. Hampir-hampir tidak bisa membedakan. Ya, bahkan ketika dia ada di dalam kehendak Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, tidak ada kesadaran, tidak mengerti. Ini harus mengalami pembaharuan. Ini harus dilahirkan kembali dalam pikiran kita, dalam perasaan kehendak kita. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita coba maju ke atas di dalam Efesus pasal 4 tadi, saudaraku, kita naik sedikit ke ayat 17. Manusia baru judulnya di sana. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perhatikan. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bodoh, enggak mengerti, tumpul dan enggak sanggup membedakan, saudara. Sehingga kecenderungannya tidak ada lagi menyembah Tuhan, mulai menyembah dunia ini, menyembah mamon, yang menyembah kemewahan dunia ini, saudara. Hati-hati, kita tidak sedang dalam keadaan manusia baru jika hal itu ditemukan. Proyek manusia baru ini bukan main-main, saudaraku. Ini akan menyangkut hidup kekal kita. Saya cuma mengingatkan terus sebagai hamba Tuhan, karena tujuan kita adalah ke surga. Jangan sampai kita gagal ke surga hanya karena persoalan sementara dalam hidup kita. Hanya karena persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa kita atasi di dalam kekuatan kekristenan kita, yaitu manusia baru kita. Sementara kita sedang menuju kepada kehendak yang sempurna itu. Kita masih punya kehendak dalam diri kita yang harus terus dibawa di dalam kehendak Roh Kudus, saudara. Perhatikan, ini masa ujian, saudara. Maka saya katakan sebagai orang percaya adalah masa-masa ujian, sebuah perjalanan sebagai musafir di tengah muka bumi ini. Karena kita bisa gagal ketika kita menuruti hawa nafsu dunia kita lagi. Kita akan gagal menuruti kehendak Allah. Kita pasti tidak akan sampai kepada proyek manusia baru yang menuju kepada kekekalan itu. Kita akan berhenti pada tujuan hidup kita. Kita akan gelap kehilangan Allah. Ya, kita akan tumpul, kita akan bodoh, kita akan nggak mengerti lagi bahwa kita sedang menuju kepada kehidupan kekal. Kalau kita ada, itu karena tujuan Tuhan untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, saudaraku.
kita akan mampu membedakan. Iya, kita akan mampu membedakan. Kita akan mampu mempertimbangkan. Kita akan mampu mengatasi segala bentuk-bentuk rongrongan di dalam karakter kita untuk menjadi degil, untuk menjadi bodoh, untuk menjadi tidak mendengar, untuk tidak menjadi menuruti Allah. Itu bisa kita atasi jika kita tinggal di dalam kehendak Allah sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dalam roh dan pikiran. Kita akan cenderung mendengarkan Tuhan. Tapi kalau tidak, saya berani pastikan kita akan mendengarkan kata hati kita. Dan kita akan gagal menuruti Tuhan. Saudara, apa yang dikasih ini penting bagi kita. Di bagian yang terakhir di ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Segala sesuatu sudah dipastikan. Kekudusan kebenaran sudah dinyatakan dalam keadaan yang sesungguhnya, saudaraku. Ini harus kita kenakan. Kemauan yang kuat, tekad yang kuat, kerelaan untuk berakar di dalam Kristus, di dalam kesadaran kepada iman percaya kita. Awal manusia baru itu diberikan otoritas, saudara. Sejak Adam diciptakan, Adam diberikan otoritas untuk menaklukkan, dikatakan, segala sesuatu. Dan berkuasa, itu dalam Kejadian 1 ayat 26, ayat 28, saudara perhatikan. Diberikan otoritas untuk menaklukkan apa yang sudah disediakan. Jangan sampai kita ditaklukkan ya oleh apa yang sudah disediakan Tuhan. Semua sudah disediakan bagi orang percaya. Manusia diciptakan terakhir setelah semua sudah siap sedia untuk dinikmati. Dan itu diberikan kuasa untuk ditaklukkan. Jangan sampai apa yang ada, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, menaklukkan kita. Justru membuat kita tidak mengerti siapa yang memberikan itu semua. Banyak orang hari-hari tidak mengerti bahwa itu disediakan oleh Tuhan. Dan mereka mulai menyembah itu. Mereka mulai mengagungkan itu, mengidolakan itu, bahkan membanggakan itu ya. Dan mengarahkan dirinya, mengikatkan dirinya kepada itu. Padahal apa yang disediakan itu dari Tuhan. Dan itu bisa diambil oleh Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan, kata firman Tuhan. Jadi mari saudaraku, sebagai manusia baru adalah manusia yang cerdas, manusia yang jernih berpikirnya. Ya, di dalam masa kebangkitan yang kita rayakan ini, seharusnya kita bangkit bersama Kristus dengan pikiran Kristus. Orang-orang yang dibangkit harus memikirkan pikiran perkara yang di atas, kata firman Allah. Bukan atas kehilangan yang di bumi, tidak. Yang di bumi adalah tanggung jawab manusia baru kita juga, yang harus kita nyatakan, ya, yang harus kita jadikan kesaksian. Bagaimana cara kita mengelola kehidupan baru ini, walaupun masih ada di dalam dunia. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan orang-orang dunia yang mengejar dunia sampai melupakan yang esensi, yaitu kehidupan yang kekal. Menerima kembali apa yang pernah diterima. Ini saat kita mengenakan manusia baru, saudaraku, yang telah diciptakan Allah sebelumnya, yang menurut kehendak Allah di dalam kebenaran kekudusannya. Jadi ini untuk dinikmati manusia baru, dengan kesadaran yang baru, dengan cara berpikir yang baru. Jadi orang-orang yang sudah lahir baru, ketika dia diberkati pun dia tidak akan kehilangan tujuan keselamatannya. Dia tidak akan kemudian melawan Tuhan seperti Adam dan kehilangan segalanya, dan harus ditolak keluar dari taman itu. Diberikan kuasa untuk menaklukkan, diberikan kuasa untuk menikmati, saudaraku, namun tidak kehilangan esensi dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan. Adam diciptakan untuk menyenangkan Tuhan, ya, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga ketika Adam terputus dari kehendak itu, Adam kehilangan komunikasi, dan Allah kehilangan komunikasi dengan manusia ciptaannya. Ya, karena dosa, saudara. Kan Adam mengingini apa yang ada di dalam dunia. Firman Allah mengatakan supaya kita jangan mengingini apa yang ada di dalam dunia. Kita cuma menikmati sebatas menikmati dengan kasih karunia. Itu pun tidak lebih tidak cukup, saudara. Ya, tidak lebih tidak kurang, maaf. Ya, semua cukup. Jadi jangan kita berpikir, wah nanti bagaimana saya nggak kebahagiaan, saya akan tidak, saudara. Tuhan akan berikan tepat pas dengan kebutuhan kita. Ya, dan kita nggak bisa menimbun lebih banyak, saudara. Tidak bisa. Itu berbahaya, saudara. Kita diberikan kuasa. Nah, ini orang-orang yang berbahagia, orang yang bisa hidup relax, ya, orang-orang yang bisa hidup enjoy, sukacita, berbahagia dengan Tuhan ketika dia menuruti kehendak Tuhan. Tidak hidup mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak. Perhatikan.
Seluruh keadaan manusia baru itu dikendalikan oleh kehendak Tuhan. Sehingga waktu kita salah, kita akan terasa bahwa itu bukan kehendak Tuhan, itu kehendak diri kita sendiri. Ketika terjadi sesuatu yang beresiko, yang memberatkan kita harus sadar bahwa itu pasti di luar kehendak Tuhan. Kita pasti berlawanan dengan kehendak Tuhan. Apa-apa yang telah menimpa diri kita pasti bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, pasti. Karena Tuhan mau segala sesuatu kita sadar. Ya, seringkali juga hal-hal yang berat membuat kita sadar, oh ini ada maksud Tuhan. Kita akan sadar terus. Kita akan sadar terus apapun yang terjadi. Baik itu seizin Tuhan maupun itu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita akan sadar terus. Karena manusia diciptakan di dalam kehendak Tuhan. Ya, menurut kehendak Tuhan. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kebenaran ini soal hubungan dengan Tuhan. Kekudusan ini soal syarat berhubungan dengan Tuhan. Kebenaran ini menjadi soal yang sangat penting ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Karena tanpa kebenaran tidak bisa, saudaraku. Dan kekudusan ini menjadi syarat mutlak untuk berhubungan dengan Tuhan. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah keadaan kita sekarang. Setelah kita menjadi percaya, dibaharui dalam roh. Tuhan mengasihi kita, tetap dalam semangat kematian kebangkitan Kristus, agar kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam kuasa kemenangannya. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau sudah sampaikan. Biarlah kuasa yang besar ini ya Tuhan, kuasa yang telah membuat kami menjadi seperti ini. Terima kasih Tuhan buat kuasa yang Kau berikan, buat apa yang Kau sudah anugerahkan lewat firman Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati pribadi, berkati rumah tangga, sehatkan yang sakit, sembuhkan Tuhan, pulihkan, nyatakan kuasa pemulihan itu bagi yang sakit, yang dalam kekurangan berikan berkat kecukupan bahkan kelimpahan, yang dalam rupa-rupa masalah berikan jalan keluar, pertolongan, dan Tuhan berikan juga tuntunan senantiasa semakin dekat lewat adanya masalah. Kesadaran boleh kembali untuk datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, merendahkan diri, dan jangan juga biarkan kami terus di dalam kelemahan-kelemahan kami. Bangkitkan kami Tuhan. Tolong tiap rumah tangga dalam pergumulan, harmonisasi rumah tangga Tuhan berkati, para suami, para istri, anak-anak semua Tuhan berkati dalam pergumulan, pendidikan, pertumbuhan, kuliah, pekerjaan, perjodohan, Tuhan campur tangan. Pertemukan jodoh bagi anak-anak kami dan berikan pekerjaan bagi putra-putri kami. Bidang-bidang kehidupan pekerjaan jemaat Tuhan, Tuhan berkati semua, dan Tuhan tolong semua dalam aspek-aspek pekerjaan mereka, posisi jabatan mereka, Tuhan melindungi, Tuhan yang mempromosikan mereka. Memberikan semangat untuk bekerja terus, berusaha, berbisnis, berdagang, baik yang berdagang keliling di rumah, berbisnis online, bekerja di instansi pemerintah sebagai tenaga kesehatan, tenaga pengajar, sebagai bekerja di perbengkelan, juga Tuhan tolong Bapak, campur tangan, yang bekerja di kendaraan juga Tuhan tolong, tutup bungkus dengan kuasa Tuhan, yang baru memulai usaha, memerlukan permodalan, Tuhan campur tangan, berikan kemajuan bidang-bidang bisnis, usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Terima kasih, rencana-rencana renovasi gereja, litbang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Janji-janji iman jemaat Tuhan juga Tuhan berkati, sehingga gereja ini boleh mengalami perbaikan secara fisik dan rohani, secara spiritual juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Organisasi di mana kami ada tumbuh dan berkembang juga Tuhan memberkati. Pemimpin-pemimpin organisasi kami Tuhan berkati yang terhampar di seluruh tanah air kami. Berkati Tuhan, berkati pemerintah, bangsa dan negeri kami. Tuhan kiranya tolong campur tangan, Tuhan bela, Tuhan sertai permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan gereja-gereja Tuhan di seluruh tanah air kami juga. Tuhan turut campur tangan, sehingga ada jaminan perlindungan bagi umat Tuhan dalam beragama, dalam beribadah. Berkati pemerintah kami dengan hikmat dan wibawa daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan di mana-mana, dan Injil Tuhan bebas diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Persembahan-persembahan yang kami bawa senantiasa di setiap Rabu ini Tuhan berkati, guna pembangunan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Yang bepergian, yang belum kembali, Tuhan sertai, bungkus, bahwa kami melewati malam hari ini Tuhan. Namun besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan dan berkat-berkat yang sudah diperbarui. Para janda, duda, lansia, single parent juga Engkau tetap memberikan penghiburan, kekuatan di masa tua mereka. Terima kasih, sempurnakan ibadah kami malam hari ini Tuhan di dalam berkat-berkat Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah tapak tangan kita, arahkan hati kita kepada berkat Tuhan.
Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya, mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Dan berkat kita. Shalom.